Ini tulisan saya terkait dengan pendidikan mitigasi bencana. Nanti di dalamnya kita akan melihat apa itu kebijakan pendidikan bencana di Asia, kemudian apa pentingnya pendidikan bencana itu di sekolah, peran pendidikannya apa, konsepnya, kemudian peran keluarga, prospek pendidikan dan tantangan pendidikan, kemudian masalah-masalah yang ada, dan masih banyak sekali terkait dengan bahasan yang akan saya coba paparkan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tadi kebijakan pendidikan bencana itu menjadi dasar dari digaungkannya pendidikan bencana di dalam pendidikan. Jadi pentingnya pendidikan dalam mengurangi risiko bencana itu telah ditekankan dalam beberapa agenda internasional, kerangka, konferensi, serta di dalam PBB program. Nah, pendidikan itu untuk mengurangi risiko bencana adalah proses interaktif, saling belajar antara orang-orang, lembaga, yang meliputi pendidikan formal di sekolah, di universitas, dan juga melibatkan pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional dalam pengetahuan lokal untuk perlindungan dari bahaya alam. Jadi ini banyak sekali faktor-faktor atau aspek yang ada di dalam pemahaman terkait dengan pendidikan bencana atau pendidikan bencana dan dikaitkan dengan nanti pendidikan mitigasi bencana lingkungan tersebut. Pada konferensi Menteri Asia itu sudah ditetapkan atau sudah dinyatakan bahwa pemerintah itu diminta untuk membuat keamanan sekolah dan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah sebagai prioritas pada tingkat nasional. Kemudian yang diperkuat lagi dengan pernyataan bahwa pendidikan sebagai kontribusi penting untuk pelaksanaan yang efektif dari pengurangan risiko bencana dan dampak nyata dalam hal pergeseran dari perilaku di tingkat lokal, terutama ditujukan pada masyarakat yang paling rentan terhadap bencana. Jadi ini adalah dasar daripada kebijakan pendidikan bencana itu dimulai, itu sekitar tahun 2007-2008. Kemudian berikutnya adalah 2009 itu dikeluarkan oleh Organisasi for Economy, Cooperation dan Development, itu suatu draft kebijakan buku panduan yang berisi, yang pertama itu adalah upaya kesadaran bahaya alam dan pendidikan bencana itu harus bertujuan untuk mendorong kegiatan pengurangan risiko. Jadi dengan kita berada di dalam lingkungan yang memiliki kerentanan, itu kita harus mempunyai kesadaran bahaya alam, sehingga dengan kita menyadari, kita dapat melakukan kegiatan yang dapat mengurangi risiko tersebut. Kemudian dibutuhkan teknik komunikasi risiko. Jadi risiko-risiko yang akan terjadi itu harus bisa dikomunikasikan untuk dapat diadopsi untuk mencapai perubahan perilaku, persepsi, dan sasaran yang diinginkan. Jadi penting sekali adanya komunikasi. Kemudian langkah-langkah khusus dan realistis untuk kondisi lokal sangat direkomendasi, serta yang berikutnya adalah keterlibatan serta langkah-langkah yang diambil untuk mempersiapkan masyarakat dalam menanggapi atau dalam menghadapi bencana tersebut. Jadi ini hal-hal yang tertuang dalam draft kebijakan buku panduan. Dan berikutnya adalah disampaikan juga pendidikan di sekolah. Ini kita masuk kepada sekolah, itu kita melihat kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah menjadi suatu salah satu bagian yang paling rentan dari masyarakat saat bencana. Dan anak itu mewakili masa depan. Jadi mereka itu harus diberikan informasi yang baik dan benar. Dan pada kondisi demikian,
sekolah itu berfungsi sebagai lokasi pusat komunitas untuk pertemuan dan kegiatan kelompok. Jadi sekolah itu bukan cuma ketemu guru dan siswa, tapi di situ bisa ada intervensi dari komunitas maupun dari masyarakat yang lain itu untuk menjadi suatu tempat kegiatan kelompok tersebut. Kemudian dampak pendidikan dapat ditransfer ke orang tua dan masyarakat. Banyak sekali kita ketahui informasi dari rumah, dari sekolah itu bisa sampai ke orang tua. Jadi apakah informasi itu disampaikan dengan baik oleh siswa atau anak-anak tersebut, itu akan mempengaruhi persepsi orang tua di rumah. Tapi pernah kita dengar waktu itu ada informasi yang menyatakan kebencanaan yang mungkin disampaikan oleh gurunya dengan nada yang agak menakutkan gitu, begitu sampai di rumah mulai terjadi keresahan dan sebagainya dalam masyarakat. Jadi hal-hal tersebut menjadi penting, pendidikan bencana yang baik itu karena terkait dengan hal ini. Sehingga sekolah itu dianggap memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran di kalangan siswa, guru, orang tua, serta dalam masyarakat lokal. Jadi demikian pentingnya pendidikan bencana itu di sekolah. Kemudian peran pendidikan mitigasi. Apa sih perannya kalau kita berpikir ya terkait dengan peran mitigasi? Kata mitigasi itu adalah untuk mengurangi bencana, mengurangi risiko. Jadi pendidikan itu memiliki peran sangat penting untuk mengurangi bencana dan mencapai keamanan manusia dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Kemudian terdapat dampak dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, itu terdapat dampak positif dari pendidikan pada pengelolaan risiko bencana. Jadi dengan diberikan pendidikan yang baik, terus disampaikan informasi yang baik, itu berdasarkan hasil penelitian itu memberikan dampak positif dalam pengelolaan risiko bencana tersebut. Kemudian tahun 96, Smith itu pernah menyatakan bahwa pendidikan seharusnya diperlakukan sebagai pengalaman pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup. Jadi apa yang dialami masa anak-anak dalam masa yang memorinya begitu penting dalam kehidupan seseorang itu menjadi kepribadian individu yang dapat terbentuk. Jadi kita kalau memberikan konsep-konsep yang baik itu akan menjadi kepribadian yang baik dari anak tersebut. Kemudian anak-anak yang sudah memiliki berpikir mengenai fenomena bencana dengan baik dan bagaimana cara untuk bereaksi pada saat tersebut telah terbukti mampu merespon dengan baik dan tepat. Bahkan dapat memperingati orang lain untuk melindungi mereka selama masa darurat. Luar biasa dampak dari pendidikan kepada anak, karena anak itu masih sangat murni dan dia akan mengingat, menerapkan dan sebagainya terkait dengan informasi yang ada. Berikutnya di dalam sesudah tadi kita bicara kepada peran sekolah, sebelumnya sekarang kita masuk kepada peran sekolah dalam pendidikan bencana. Di dalam sekolah keselamatan bangunan itu menjadi penting. Jadi ada dua hal yang ada di dalam sekolah. Yang pertama itu adalah menjamin bangunan sekolah itu kuat, baik, dan yang kedua adalah pendidikan bencana tersebut merupakan faktor yang signifikan dalam pengembangan keamanan sekolah. Terutama terkait dengan kondisi bangunan yang kuat itu tadi adalah kasus bencana gempa. Nah, keamanan bangunan sekolah itu berguna untuk mengurangi bencana dalam jangka pendek. Sementara pendidikan yang ada di dalam sekolah tersebut itu dapat memainkan peran signifikan dalam mengembangkan budaya pengurangan bencana dalam jangka yang panjang. Nah, sekolah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran kalangan siswa, guru, orang tua, dan UNISDR melakukan kampanye berdasarkan pengamatan bahwa anak-anak adalah kelompok penduduk yang rentan selama bencana. Jadi kita harus memberi jaminan atau yakin bahwa tempat sekolah anak-anak itu memang sudah bangunan yang cukup kuat dan
di dalam sekolah tersebut diberikan pendidikan bencana. Jadi ada dua faktor atau langsung kita bisa berbicara kepada jangka pendeknya bahwa dia safe di sekolah tersebut, dan jangka panjangnya yaitu konten atau materi daripada pendidikan bencana tersebut dari sekolah tersebut. Oke, berikutnya adalah ini salah satu contoh kurikulum yang ada di Jepang. Memang mohon maaf saya sampaikan bahwa beberapa referensi yang saya gunakan dalam menulis pendidikan mitigasi ini adalah dari Jepang, karena kita tahu kondisi Jepang itu juga mirip sebenarnya sama kita, sama-sama menjadi daerah yang rentan atau yang sangat sering terjadi bencana. Tetapi kondisi yang diberikan oleh pemerintah di sana itu kalau kita lihat dari risiko yang ditimbulkan itu mereka sudah dapat menekan risiko tersebut. Jadi beberapa kita coba lihat sukses story atau pengalaman baik yang ada di Jepang dalam pendidikan mitigasi bencana ini. Nah, ini contohnya kurikulum pendidikan bencana sekolah. Tujuan pendidikan ini diberikan di SMA adalah membekali warga dalam keaksaraan mitigasi bencana yang terdiri dari 3 faktor. 3 faktor penting yang dalam pendidikan mitigasi bencana itu adalah yang pertama pengetahuan dan fundamental dasar, keterampilan, dan yang ketiga itu adalah kemauan yang kuat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi ini harus sejalan. Tahu, terampil, dan punya kemauan gitu. Itu harus menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran mitigasi. Tujuan khususnya itu adalah melahirkan siswa yang dapat berpikir tentang bagaimana kita hidup dan ada dalam simbiosis masyarakat dengan memanfaatkan pelajaran mengenai bencana. Mata pelajaran mitigasi bencana ini memberikan pendidikan tentang lingkungan alam dan sekaligus terkait dengan lingkungan sosial. Jadi kita punya pemahaman, kita punya pengetahuan lingkungan alamnya, dan juga lingkungan sosial menjadi masuk di dalam pendidikan mitigasi bencana tersebut. Berikutnya adalah ini gambar konsep pendidikan bencana. Ini ada inside the school dan outside school. Jadi konsep dalam program pendidikan bencana sekolah itu bersifat inovatif. Kemungkinan integrasi pendidikan bencana dan kurikulum itu terus berkembang, dan integrasi pendidikan bencana sekolah antara di dalam dan di luar itu harus ada, maksudnya harus terintegrasi. Sehingga untuk konsep pendidikan tersebut adalah keterpaduan antara pendidikan di dalam sekolah yang meliputi kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan pendidikan di luar sekolah. Dengan terlibatnya kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, universitas, dan non-pemerintah, universitas, dan pemerintah sendiri. Jadi amat sangat terbuka dengan kondisi-kondisi di sekitar sekolah tersebut. Itu sangat penting, di kerjasama tersebut sangat berguna atau sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya ini mungkin tulisannya agak banyak ya, tapi kita baca saja sama-sama. Kita sampaikan tadi terkait dengan adanya keterkaitan siswa, ya maksudnya peserta didik, anak, yang dalam hal ini konteks awal kita membahas tentang anak, kemudian adanya peran keluarga dan komunitas. Itu harus menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena yang pertama, peran keluarga dan partisipasi masyarakat itu penting untuk meningkatkan keberlanjutan pendidikan bencana. Jadi pada periode darurat, bantuan termasuk pencarian dan penyelamatan korban itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat, maksudnya yang anggota keluarga dan sebagainya. Misalnya terkait bantuan darurat pertama, perbaikan, dukungan emosional, dan lain-lain, itu sangat dibutuhkan dan itu bisa diperoleh dari keluarga, tetangga, lingkungan terdekat itu pada saat darurat. Jadi yang dimaksud di sini, kalau ada
pada kondisi bencana tersebut memang ada yang harus kita bantu, itu kalau kita memiliki pemahaman, kita memiliki pengetahuan pendidikan bencana tersebut, kita akan dapat membantu dan kita bisa tenang, kita beri bantuan darurat pertama mungkin kalau memang perlu ada perbaikan kita bantu perbaikan, dan yang tidak kalah penting adalah dukungan emosional. Jadi support itu sangat dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Bagi anak didik atau keluarga yang memang sudah mempunyai konsep pendidikan bencana itu baik, maka itu dia akan dapat membantu dalam kondisi emergensi tersebut. Kemudian keluarga dan masyarakat itu memegang peranan penting dalam memajukan pendidikan bencana. Selain unsur-unsur yang membentuk pendidikan bencana di keluarga dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Misalnya, karena adanya adat, kebiasaan, cara hidup, agama, pengetahuan lokal, serta sifat masyarakat. Jadi, ini kaitannya keluarga dan masyarakat. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam keluarga itu tentu nilai yang memang ada dari sekitarnya. Misalnya adat, kebiasaan, agama, serta sifat dari masyarakat tersebut. Berikutnya adalah peran masyarakat dalam memobilisasi pendidikan bencana melalui jaringan sosial. Hal ini dapat menciptakan mobilisasi sosial luar biasa. Mobilisasi sosial itu dapat mengurangi bencana, telah banyak diakui di berbagai belahan dunia. Mobilisasi sosial adalah membantu dalam mengurangi bencana melalui partisipasi masyarakat. Jadi informasi terkait dengan bencana itu kita lakukan dengan pengerahan partisipasi masyarakat itu untuk bisa membantu sekitarnya. Jadi saling membantu dalam satu masyarakat tersebut. Yang berikutnya adalah tantangannya adalah kerentanan. Perbedaan kerentanan di seluruh kelompok kelas itu menyebabkan perlunya berbagai strategi menghadapi bencana. Karena teori bencana itu tidak satu, amat sangat banyak ketergantungan. Pemahaman tentang perbedaan strategi coping antara keluarga dan masyarakat dengan demikian penting dalam merancang pendidikan bencana. Jadi amat sangat tergantung dengan kondisi situasional dan waktu mungkin ya yang akan mempengaruhi merancang pendidikan bencana tersebut. Ini adalah gambaran yang ada di dalam hubungan pendidikan keluarga tadi. Itu dijelaskan bahwa keluarga itu memiliki peranan yang sangat penting, apalagi keluarga itu adalah institusi sekaligus lingkungan terkecil dalam masyarakat yang berperan dalam memberikan sosialisasi, menanamkan nilai pertama kepada anak individu, kemudian pendidikan itu diterima anak selain dari keluarga, itu juga berasal dari komunitas dan sekolah. Jadi anak itu selain dari orang tuanya, juga dia terima dari luar, dari komunitas dan dari gurunya. Kemudian anak pun dapat berkontribusi. Jadi ini hubungannya itu tidak melulu orang tua ke anak, tapi bisa jadi anak ke orang tua juga sangat memungkinkan di dalam satu keluarga. Anak pun dapat berkontribusi menyebarkan pendidikan yang diterima dari komunitas, keluarga, dan sekolahnya. Oleh karena itu, demi pendidikan bencana yang efektif, diperlukan keselarasan pandangan, tujuan antara komunitas, keluarga, sekolah, agar pendidikan dapat diterima anak itu bersifat konsisten dan dapat terdukung. Jadi jangan nanti kalau anak itu diberi pendidikan di sekolah begini, misalnya dengan cara A misalnya gitu, begitu sampai di rumah itu terjadi perbedaan, orang tuanya mempunyai nilai B, sehingga anak pada saat itu akan mengalami kegalauan, kebingungan, yang apabila kebingungan itu terus-menerus bisa jadi anak ini akan tidak memiliki nilai dasar yang kuat, yaitu terkait tadi pribadi, cara pandang, secara ilmu dan sebagainya itu tidak akan kuat. Tetapi kalau sekolah menyatakan hal yang sama dengan orang tua, itu akan memperkuat dari pemahaman anak tersebut. Demikian
Kemudian jenis kebutuhan pendidikan berdasarkan karakteristik lokal. Tadi kita sampaikan bahwa pendidikan itu dasarnya mungkin bisa sama, tapi begitu dia diterapkan, dia akan sangat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Di dalam menentukan jenis atau kebutuhan pendidikan tersebut itu amat sangat tergantung pada karakteristik lokalnya. Yang pertama itu adalah terkait dengan risiko yang ada dari informasi risiko itu meliputi pengetahuan mengenai karakteristik alam lokal. Jadi alam lokal berada di mana dan sebagainya itu menjadi satu kriteria awal. Kemudian karakteristik sosial itu menjadi penting terkait dengan ada kearifan lokal, lokasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah informasi risiko dari pemerintah lokal. Jadi perlu ada suatu informasi yang jelas dari pemerintah lokal. Dan yang keempat adalah kerentanan sosial. Jadi kerentanan sosial itu juga merupakan satu kriteria atau informasi risiko yang yang masuk ke dalam pengetahuan tersebut. Yang berikutnya risiko informasi lingkungan tersebut atau informasi risiko tersebut juga dipengaruhi oleh sosial, situasi sosial. Situasi sosial itu meliputi pengetahuan mengenai kerentanan dan partisipasi. Jadi ada partisipasi dan ada kerentanan yang bekerja di dalam gabungan antara informasi risiko itu dan sosial situasi. Nah, selanjutnya itu kita akan menuju kepada setelah kita tahu, kita paham dua hal tersebut, akan ada jenis persiapan menghadapi bencana tersebut. Kita akan menetapkan jenis persiapan menghadapi bencana tersebut. Yang pertama itu adalah persiapan oleh diri sendiri. Jadi on self itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kemudian kita melakukan persiapan untuk keluarga. Kemudian kita lakukan persiapan untuk komunitasnya, dan kita juga meminta dari asosiasi sosial tentunya, dan yang paling terakhir itu atau paling besar yaitu adalah kerjasama dengan pemerintah. Sehingga diperlukan keterpaduan mengkaji atas informasi risiko, situasi sosial, untuk dapat menentukan jenis persiapan yang harus yang dalam menghadapi bencana tersebut. Oke. Berikutnya kita masuk kepada pendidikan tinggi dalam mengurangi risiko bencana, prospek dan tantangan. Pendidikan tinggi, perguruan tinggi dan universitas itu adalah kunci untuk mengembangkan profesional pada pembelajaran pendidikan bencana. Aplikasi yang tepat dari pengetahuan ilmiah dan teknis tentang bencana memberikan peluang untuk mengurangi kerentanan dan risiko dari berbagai kelompok sosial. Kalau saya kebayangnya ya, universitas yang kita maksud ini tentu pendidikan. Karena kita akan melakukan pendidikan, mungkin kalau tidak kita yang masuk anak didik kita yang masuk sebagai guru, mungkin kita akan mengajar ya, secara prinsip guru itu kita yang ngajar gitulah intinya. Jadi ini menjadi sangat penting atau merupakan prospek ya untuk melakukan pendidikan bencana. Sekarang diakui sebagai elemen penting untuk merumuskan strategi pengurangan risiko yang sesuai untuk setiap negara. Jadi itu ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dan pendidikan tinggi dalam mengurangi risiko bencana ini merupakan masalah multidisiplin. Jadi kita tidak bisa menyatakan mengurangi risiko bencana itu hanya orang teknik misalnya, atau hanya orang sosial, tidak bisa. Karena hal ini mencakup semua fakultas ilmu, dari ilmu pengetahuan, ilmu sosial, humaniora, dan sebagainya. Jadi terlihat bahwa masalah risiko bencana itu harus dibahas secara holistik atau multidisiplin yang dimaksud. Oke, berikutnya adalah masalah baru pendidikan tinggi dalam mengurangi bencana. Pengurangan risiko bencana PRB ini memiliki kaitan dengan sektor lain seperti lingkungan, pembangunan, keamanan manusia. Bisa jadi nanti ya mungkin dalam pembangunan ini bisa ada ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kita contoh dalam perubahan iklim sering dianggap sebagai missing link antara lingkungan dan bencana. Jadi
kalau kita bicara perubahan iklim tuh sering menyertai gitu ya lingkungan dan bencana gitu. Namun hubungan ini tidak jelas tercermin dalam kebijakan nasional dan tindakan lokal dan internasional. Bagian berikut menunjukkan beberapa isu penting yang harus tercermin dalam pendidikan tinggi di dalam kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Yang itu pertama adalah terkaitnya dengan environment disaster linkage. Linkage itu adalah keterkaitan. Jadi bencana lingkungan itu yang terkait satu sama lain. Jadi bisa ini ya, yang kira-kira itu ada kaitan satu sama lain. Kemudian yang paling sering terjadi di kita itu adalah hidrometeorologi disaster terkait dengan banjir, dengan apa namanya tsunami kayaknya mungkin masuk ke dalam hydro ini ya. Kemudian adalah terkait dengan climate change adaptation dan disaster risk reduction-nya. Jadi ini hal-hal yang harus terkait satu sama lain untuk masalah baru pengurangan risiko bencana ini. Kemudian, nah ini adalah jejaring pendidikan tinggi untuk mengurangi risiko bencana. Luar biasa, ini kayaknya amat sangat mirip dengan bukannya ini ya, kampus Merdeka itu menjadi sangat mungkin atau sangat amat sudah diterapkan lah dalam konsep pendidikan tinggi untuk masalah pengurangan risiko bencana ini. Jadi Universitas Asian University Disaster Management ini telah inisiatif untuk berkumpul bersama untuk bertukar informasi. Tujuannya itu yang pertama adalah untuk berbagi dan bekerja sama bilateral maupun multilateral dalam mempromosikan lingkungan dan pengurangan risiko bencana dalam pendidikan tinggi, berfokus pada tidak terbatas pada pendidikan pasca sarjana saja. Jadi banyak faktor yang bisa tidak terbatas untuk pendidikan level pendidikannya. Kemudian berkolaborasi dalam penelitian berbasis lapangan dan kebijakan yang berfokus pada aspek berbeda dalam manajemen pengurangan risiko bencana lingkungan. Kemudian memperluas cakupan pendidikan dan pembelajaran di bidang pengurangan risiko. Kemudian mendokumentasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan di bidang pengurangan risiko bencana lingkungan. Juga menyediakan forum untuk konsultasi, dan juga untuk meningkatkan pengakuan atas peran penting perguruan tinggi dalam pendidikan berorientasi, implementasi, penelitian, pengurangan risiko bencana lingkungan. Jadi perkumpulan ini sudah menginisiasi. Jadi cara penyampaian pengurangan risiko bencana ini di perguruan tinggi itu yang pertama diberikan dalam bentuk kuliah atau kursus, kemudian adanya studi lapangan, adanya internship magang, dan kemudian dilakukan juga penelitian-penelitian. Yang penelitian ini diakui secara internasional karena di dalamnya itu ada keterkaitan antar perguruan tinggi, antar bidang ilmu dan sebagainya. Nah, pendekatan inovasi dalam pendidikan bencana itu kita kembali kepada menetapkan bahwa pendidikan bencana itu dibahas berdasarkan aspek lokasi di mana pendidikan bencana tersebut dilaksanakan. Bisa di sekolah, bisa di rumah tangga, dan di dalam skala komunitas. Mungkin kalau kita nyatakan di sekolah itu merupakan pendidikan formal, sedangkan untuk rumah tangga dan komunitas itu kita menyebutnya sebagai informal. Jadi pentingnya pendekatan partisipatif, kemudian program pendidikan bencana yang sesuai dengan konteks lokal, dan peran organisator penting agar program efektif. Nah, selain memiliki pengetahuan yang mumpuni, pendekatan yang tepat dan dibutuhkan penyelenggara atau fasilitator agar pendidik bencana itu disampaikan secara efektif. Dalam hal ini meningkatkan kemampuan ataupun kapasitas penyelenggaraan dari fasilitator untuk memberikan pendidikan kebencanaan lebih penting dari peningkatan jumlah pengetahuan mereka. Jadi ini adalah inovasi dalam pendidikan bencana. Kemudian berikutnya, nah ini school community linkage ya, kita lihat bagaimana co-learning antar mahasiswa dengan komunitas. Ini contohnya di Jepang.
itu terkait dengan banjir yang pernah menewaskan 5 orang dan merusak perumahan, itu dibuat satu program. Nah, dalam program itu terdapat kegiatan pengawasan kota, pengawasan daerah, peserta tidak hanya siswa tapi juga orang tua, asosiasi masyarakat dari pejabat pemerintah tersebut. Jadi karena satu kejadian kemudian dibikin satu program edukasi yang terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian keselamatan masyarakat melalui keselamatan sekolah ini dilakukan oleh NGO, itu dibuat program school bencana, program penyelamatan bencana. Program ini bertujuan untuk membuat sekolah, khususnya sekolah negeri, tahan gempa. Kenapa? Karena sekolah itu adalah fasilitas pusat untuk masyarakat. Jadi kita harus bisa menjamin sekolah anak-anak itu kuat secara struktur dan kuat untuk menerima gempa dalam hal ini konteksnya. Kemudian sekolah itu merupakan salah satu bangunan yang rentan kalau memang pada saatnya dia karena di situ banyak murid atau banyak anak-anak yang apabila terjadi kerusakan atau rubuh atau itu akan banyak sekali menelan korban. Dan yang kemudian sekolah itu memiliki tanggung jawab dalam menyelamatkan generasi mendatang. Itu konsep kenapa sekolah itu harus kuat. Kemudian tentang pemanfaatan mencakup adalah daerah yang terkena dampak besar. Itu kejadiannya waktu itu ada di Hyugu, di Jepang juga. Nah, tahun itu mendirikan grid disaster, jadi membuat monumen. Nah, dari monumen yang dibuat itu fungsinya itu tempat pameran, menyimpan data arsip, tempat penelitian praktis dan pengembangan spesialis muda, dukungan lapangan dan tanggap bencana, pengembangan staf ahli manajemen bencana dan interkomunikasi dan jaringan. Jadi dibuat satu kayak museum atau pusat informasi yang sangat bermanfaat buat kita memperoleh data-data, mungkin ada film atau kejadian-kejadian yang membuat kejadian itu terekam dengan baik sehingga bisa menjadi pelajaran buat yang mungkin pada saat itu tidak mengalami, tapi itulah yang terjadi gitu. Jadi dengan adanya informasi tersebut memperkuat konsep untuk pembelajarannya. Nah, ini juga ada upaya dalam mempromosikan pendidikan bencana, itu program pelatihan guru. Kalau di Indonesia itu contohnya di Bantul, Jogja, pelatihan dilaksanakan di 3 sekolah dasar. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membangun kapasitas guru sekolah dasar di Kabupaten Bantul untuk dapat melaksanakan pendidikan keselamatan sekolah dengan rasa percaya diri untuk siswa di sekolah mereka. Jadi dengan informasi yang diberikan dengan baik, benar, dan terstruktur, itu maka guru itu akan mempunyai suatu kepercayaan diri menyampaikan informasi yang baik tersebut pada siswa. Nah, setelah guru tersebut dari 3 sekolah ikut dalam workshop, kemudian dia wajib menyampaikan informasi atau pengalaman tersebut kepada guru-guru rekan-rekannya untuk melaksanakan pendidikan bencana di sekolah mereka dan untuk meningkatkan rencana aksi mereka. Jadi ini adalah kerja nyata pelatihan yang bisa diinformasikan untuk guru yang tidak ikut dalam pelatihan tersebut, karena rasanya tidak mungkin melibatkan pelatihan yang mungkin instrukturnya dari internasional gitu, mungkin ini untuk semua guru. Jadi sistem sharing atau berbagi informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam keterbatasan yang ada. Nah, ini sharing disaster education material on internet. Ini kita sekarang sangat amat mudah mengakses segala informasi. Jadi internet itu adalah pengajar, terlatih atau tokoh masyarakat dapat menemukan berbagai macam informasi yang bermanfaat. Ini juga sudah dikembangkan. Itu ada web yang terkait dengan meningkatkan pengetahuan tentang isu pengurangan risiko. Kemudian ada disaster reduction itu untuk mempromosikan pengembangan portofolio pengurangan risiko yang menjadi platform informasi yang efektif.
kemudian ada mengumpulkan pemuda dari berbagai negara untuk memperingati 10 tahun gempa, dan ini untuk mempromosikan pendidikan bencana melalui international exchange. Jadi amat sangat diperlukan, mungkin ada satu negara atau daerah yang tidak mengalami hal tersebut, tapi dengan adanya pertukaran ini maka informasi itu dapat diperluas. Dan yang terakhir adalah adanya jaringan internasional yang misinya untuk mengidentifikasi kesenjangan dan prioritas untuk mendukung pengembangan strategi knowledge sharing dan political will untuk memastikan tiap sekolah adalah sekolah yang aman, tiap anak dan komunitas itu memiliki akses pada pendidikan pencegahan bencana, pengalaman dan keahlian. Jadi ini hal-hal yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilan program kebencanaan di daerah. Kemudian ini sarana pedoman implementasi. Sarana ini berdasarkan mode pendidikannya, formal, non formal dan informal. Kemudian ada jenis pembelajarannya, kemudian ada integrasi pendidikan antara formal dan informal tadi. Kemudian keterkaitan antara learning process, approach, format, dan tools daripada implementasi pendidikan bencana tersebut. Saya lanjut. Nah, ini yang sangat menarik kalau menurut saya. Sebentar. Baterai saya habis sebentar. Ini adalah satu good practice yang terkait dengan disaster education tools. Ini kenapa saya bilang ini sangat menarik. Suatu kejadian bencana itu sebenarnya saling kait-mengkait kejadiannya. Jadi kalau kita bicara mungkin namanya itu terkait dengan DAS, daerah aliran sungai. Jadi kalau kita bicara satu bencana itu ada sumbernya dan akan ada akhirnya gitu. Maksudnya merupakan satu siklus yang berjalan. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat ada sekelompok community dan sekolah yang berada di pegunungan, ada satu kelompok lagi yang berada di kota, perkotaan, dan ada lagi satu kelompok sekolah dan komunitas yang berada di coastal watching. Jadi maksudnya di tempat laut, tepi pantai. Nah, untuk memahami unsur yang berada di pegunungan itu berkaitan dengan bencana isu-isu lingkungan. Jadi kita akan bercerita, anak itu akan menceritakan kalau di gunung itu akan terjadi apa dan bagaimana dan bagaimana. Sementara nanti bagi community atau school yang berada di town, di kota, itu dia juga akan menceritakan apa yang terkait dengan bencana, isu-isu yang ada di dalam lokasi mereka. Dan kemudian di coastal itu di daerah pantai itu juga dia akan menceritakan terkait isu-isu lingkungan dan masing-masing tempat. Nah, nanti dengan digunakannya alat dulu sistem ini digunakan sebenarnya pengamatan daerah aliran sungai ini digunakan untuk pembangunan suatu kota, tetapi sekarang sudah menjadi digunakan juga untuk pendidikan bencana. Jadi dengan adanya pemahaman ini bisa digunakan juga untuk pendidikan kebencanaan. Jadi tujuannya itu adalah mengetahui situasi tiap daerah. Jadi bisa paling sering mereka bercerita tentang kalau daerah gunung ini bencananya apa dan sebagainya. Kemudian dapat meningkatkan kesadaran anak dan orang dewasa dalam mencegah bencana. Kalau kita tahu ini kan standar lah ya, kalau di gunung pohonnya semua dipotong gitu akan terjadi longsor, akan terjadi banjir yang akan mengaliri kota dan pantai gitu. Nah, jadi kesatuan tersebut secara holistik itu bisa menjadi suatu persepsi yang baik buat anak didik gitu ya. Jadi meningkatkan kesadaran anak tadi untuk mencegah terjadinya bencana. Kemudian budidaya keterampilan atau komprehensif anak-anak dalam kemampuan pengumpulan informasi tentang masing-masing teman daerah temannya, pemikiran, penilaian, dan ekspresi, dan bahkan juga komunikasi. Mereka saling menceritakan pengalaman korban bencana di masing-masing tempat. Mungkin kalau di gunung
bencananya apa dan sebagainya, mereka saling berbagi. Kemudian warga setempat dapat mempersiapkan bencana dengan kesadaran mengangkat pencegahan bencana tersebut. Jadi kesadaran tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko bencana tersebut, dan yang terakhir itu memicu anak-anak untuk menjadi pemimpin penting dalam mencegah bencana di wilayah tersebut. Jadi dengan berpikir holistik seperti itu, cara pandang anak itu juga lebih komprehensif secara keseluruhan, keterkaitan dari gunung, kota, dan pantai. Demikian yang kenapa saya menyatakan bahwa good practice ini luar biasa untuk alat disaster education tersebut. Nah, ini sederhana yang ada di kita, maksudnya sederhana itu dalam arti yang sudah kita terapkan, itu terkait dengan geomobil atau moving terkait dengan library. Jadi kalau tadi kita lihat di Jepang itu dia sudah punya satu bangunan yang memang sifatnya untuk museum, untuk saling informasi dan sebagainya. Kalau pada saat kejadian Aceh itu juga kita sudah memulai adanya edukasi dari suatu mobil lah ya, yang kira-kira alat yang bisa berkeliling untuk menyampaikan supaya informasi itu dapat diterima oleh siswa, dijelaskan, diberikan gambaran, diberikan mungkin seperti game gitu atau permainan yang dapat memperkuat konsep-konsep dari anak tersebut. Kemudian, diversity dalam disaster education itu tadi sudah disampaikan, pendidikan bencana itu memiliki variasi berdasarkan tempat tingkat bahaya dari tingkat bahayanya, sistem pemerintahan, proses dan prasarana, pendekatan dan kelompok target. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memberikan disaster education tersebut. Nah, bergantung pada sifat bahaya. Contohnya kalau kita bicara gempa bumi, tentu tidak terprediksi sehingga butuh kesiapan yang efektif. Jadi kita tidak bisa ini mungkin ya kalau saya membayangkan banjir itu kan mungkin ada alarm yang berbunyi, kemudian ada persiapan terkait dengan banjir dan sebagainya. Tapi kalau gempa bumi itu agak sulit untuk memprediksinya. Di beberapa negara gempa bumi itu terjadi sekali dalam beberapa tahun. Jadi kejadian gempa saat ini itu tidak terulang lagi, tapi terjadinya nanti mungkin 5 atau 10 tahun kemudian lagi. Nah, hal-hal ini yang menjadi suatu pengalaman yang tetap harus berkelanjutan. Jadi jangan sampai bencana sekarang terus sudah lupa sama bencana, kemudian bencana lagi baru bersiap-siap lagi. Jadi itu tahapan yang harus menjadi berkelanjutan dan terus diberikan informasi yang baik dan benar. Kemudian juga tergantung pada tata kelola pemerintahan, karena kerangka kerja nasional, internasional itu sangat berbeda dalam pengurangan risiko. Jadi ada beberapa tempat yang memiliki kerangka yang akan berbeda, dan kemudian proses dalam sarana pendidikan itu memahami kebutuhan lokal sangat penting dan tenaga profesional agar bisa menuangkan dalam bentuk pelatihan yang spesifik. Nah, ini terakhir mungkin menurut saya, ya betul, ini terkait dengan istilah ya, Sunagaru ini. Sunagaru ini adalah suatu bahasa Jepang yang artinya itu sebenarnya terhubung. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bencana itu sangat dekat dengan istilah Sunagaru ini, atau linking ya, kunci dalam pendidikan bencana itu adalah linkage. Kenapa? Yang pertama linkage untuk antara sekolah, komunitas dengan keluarga, antara disiplin dan berbagai disiplin, komunitas linkage terhadap stakeholder, juga antara alam dan manusia itu yang pasti, dan masa lalu dan masa depan. Jadi itu adalah terkaitan dengan linkage-nya. Nah, peran guru tidak hanya untuk mengajar, tetapi untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Di sini peran guru itu disebut sunagu. Sunagu itu untuk membuat hubungan antara proses berpikir mereka. Jadi proses itu harus menjadi suatu kesatuan. Jadi tidak satu persatu demikian, tapi harus ada keterkaitan satu dan lain-lainnya. Kemudian pendidikan bencana itu bersifat multidisiplin. Itu juga menjadi istilah Sunagaru ini dapat diterapkan.
itu adalah esensinya, kunci untuk menghubungkan berbagai disiplin ilmu, juga tadi sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir itu adalah risk communication yang menghubungkan pemangku kepentingan yang berbeda dengan target utama. Karena cara pandang itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita menangani suatu bencana sekalipun. Di sini kata yang sama, Sunagaru itu juga mengungkapkan makna yang dapat melalui hubungan stakeholder itu tadi harus tetap ada keterkaitannya. Demikian, mudah-mudahan dapat dapat bermanfaat dari apa yang saya jelaskan. Saya rasa demikian Pak Rabang. Saya akhiri paparan terkait dengan pendidikan mitigasi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.